Halo teman-teman, kembali lagi di Cerita Anak TK. Ya, dan kali ini setelah mungkin kalian ada yang masuk di kawasan baru, tempat baru, kalian pernah gak sih kepikiran di tempat baru ini ada apa aja sih? Nah, seperti yang kita punya narasumber kali ini adalah anak-anak TK yang datang untuk menjelaskan di teknik komputer ada apa aja sih. Nah, langsung saja kita sambut Fauzan dan Helmika. Silakan memperkenalkan diri. Ya, teman-teman, perkenalkan nama saya Helmika. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan sama Nazli, saya salah satu anak TK di sini. Ya, anak teknik komputer ya. Mungkin itu aja. Iya, halo semuanya. Iya, jadi aku Fauzan Wahyudi ya. Aku dari Teknik Komputer 2019. Ya, salam kenal. Kalau soal penjurusannya ini, apakah teknik komputer lebih ke arah software atau hardware sih? Ini mungkin bakal jadi pertanyaan yang pertama kali ditanya oleh anak-anak yang masuk di teknik komputer. Secara simpel, kalau misalkan kita ditanya oleh anak-anak, Mas, teknik komputer itu hardware atau software? Dua-duanya. Oh. Ya, mungkin tadi udah dijelasin ya. Sebenarnya simpelnya kayak gitu, gabungan. Tapi mungkin kalau ingin lebih ingin lebih ngelihat secara alur. Aduh, mohon maaf, ini ada kucing. Jadi kalau ngelihat secara alur yang aku rasakan itu mungkin kalau di awal kalian nanti akan lebih fokus ke software. Lalu nanti akan lanjut ke software yang berhubungan dengan alat. Nah, baru nanti di endingnya akan banyak yang berhubungan dengan alat. Tunggu dulu, ini kucing Mas. Diikutin aja udah nggak apa kucingnya. Disuruh dia kayaknya bagus deh. Ya, intinya itu gabungan lah. Apa sih bedanya software Tekkom sendiri dengan softwarenya informatika? Secara intinya kalau informatika itu fokusnya adalah bagaimana membuat software yang sangat efisien yang bisa digunakan di dunia virtual gitu. Tapi kalau teknik komputer yang aku rasakan sendiri, nanti mungkin bisa ditambahkan, itu lebih banyak bagaimana membuat software yang bisa digunakan beserta dengan alat. Jadi mungkin IoT atau di game kan ada yang perlu dengan alat. Kalau misalkan kita lihat jurusan yang teknik-teknik ini, teknik elektro, teknik mesin, teknik metalurgi, nah itu di dalam rumpun jurusan rekayasa. Rekayasa ini yang maksudnya teknik atau applicable yang bisa diaplikasikan seperti tadi yang Mas Fauzan bilang. Nah, untuk informatika sendiri kalau di TS untuk sekarang itu masuknya yang ke rumpun mungkin sebutannya ilmu pengetahuan lah, lebih ke sains. Mungkin kalau teman-teman kita ada di universitas lain atau di institut lain ada jurusan namanya ilmu komputer. Nah, aslinya lebih serumpun sama misalkan sebetulnya ada jurusan fisika atau jurusan kimia yang depannya nggak ada teknik, itu lebih informatika itu sebetulnya lebih ke situ daripada ke teknik yang aplikatif. Bedanya hardware teknik komputer dan teknik elektro itu apa sih gitu? Palingan bedanya kalau teknik komputer kadang bisa kesetrum arus kecil sama teknik elektro bisa kesetrum arus gede aja yang berapa seribu kV atau seribu berapa. Iya. Palingan ya maksudnya kalau dari segi materi jelas komputer kan mungkin misalkan kita dulu waktu di yang awalnya kita di 2012 kan ada desain di websitenya tuh kita ada jaringan IoT ya kalau nggak salah IoT terus game sama aplikasi. Nah yang dimana ya toh ada hardware di IoT-nya itu nggak sampai ke level misalkan ada yang tegangan tinggi pengaturan sistem seperti itu. Jadi secara singkatnya itu kalau elektro mereka bikinnya itu dari awal. Nah tapi kalau di Tekkom dari yang aku pahami sendiri sih lebih ke bagaimana penggunaan alat-alatnya. Jadi mungkin kayak IoT yang tadi dijelaskan Mas Helmika dan alat lainnya. Mungkin itu sih. Dari teknik komputer ini sendiri, apakah ada yang sebuah penjurusan yang menyangkut ke software sendiri, ke hardware sendiri, atau tergabung oleh keduanya? Jadi penjurusan itu sebenarnya info terakhir itu ada 4. Jadi yang pertama kita itu ada telematika, terus ada teknologi permainan, ada real time system,
dan ada rekayasa jaringan. Kalau telematika mungkin nanti dijelaskan Mas Helmika, aku juga kurang tahu. Kalau teknologi permainan ya intinya adalah teknologi yang berhubungan dengan game. Real time system tuh seperti IoT, seperti HP yang sedang kalian gunakan. Bagaimana sebuah HP itu bisa berhubung dengan jaringan internet. Seperti itu. Lalu untuk rekayasa jaringan ya, kalau rekayasa jaringan mungkin lebih ke seperti sinyal 5G, mungkin seperti itu yang sekarang lagi banyak dibicarakan ya. Mungkin Mas Helmika mau menambahkan? Yang telematika itu yang sering jadi pertanyaan dan memang juga pun dari teman-teman masih agak bingung, artinya misalkan secara bahasa kan telematika itu ini aku cobain juga sih, menggabungkan sistem jaringan komunikasi gitu intinya. Nah, tapi itu ya dalam artian semua bentuk kita bikin software atau bikin aplikasi di teknik komputer ini ya bentuk telematika semua aslinya. Misalkan memang ada integrasi di antar hardware satu dengan hardware-nya, itu bisa disebut telematika gitu. Nah, aslinya yang misalkan kita ngomong penjurusan nih Zli. Iya. Dulu itu di teknik komputer itu dari teman-teman Tekkom ini untuk tahun ketiga atau tahun keempat itu harus milih dari salah satu penjurusannya itu. Tapi untuk sekarang penjurusan-penjurusannya itu dijadikan entah ada antara dua kemungkinan, yang satu dijadiin matkul wajib, jadi semuanya harus dapat, satunya jadi peminatan. Apakah ada nih fasilitas berupa lab ataupun alat-alat ataupun lab secara umum yang menyangkut hardware atau software ini yang ada di Tekkom nih? Ya, untuk misalkan dari fasilitas yang disediakan oleh teknik komputer untuk dari penjurusannya masing-masing itu ada. Di teknik komputer sendiri pun mungkin ada beberapa lab yang bertanggung jawab untuk dari masing-masing fasilitas yang dikasih ini. Ya tadi itu ada dua, mungkin yang yang dari teman-teman teknik komputer 2012 langsung jadi asletnya langsung itu ada dua, yang B01 sama 41 itu lab telematika dan komunikasi multimedia, sama ada satu lagi yang lab pengolahan sinyal digital. Mungkin ya sesuai namanya tadi, yang telematika sama yang komunikasi multimedia yang dari mungkin anggapannya kita kan ada jaringan nih. Iya. Itu pun ada server yang juga ada di lab B21 juga. Nah, dari misalkan fasilitas kan kita juga tadi nyentuh hardware atau real time system ya, di mana juga pasti perlu ya segala macam mungkin yang berhubungan sama robotik, tapi nggak mesti robotik. Intinya hardware itu juga disediakan di B401 yang di lab komunikasi multimedia. Iya, jadi kalau itu kan lab ya, mungkin aku mau bahas yang bukan lab. Jadi buat sarana, ini sebenarnya sarana yang krusial tapi terkadang dianggap remeh. Jadi di tes itu ada WiFi. Ada WiFi gratis yang kecepatannya kalau sebenarnya cepat, tapi dengan kondisi tertentu ya. Mungkin kalau terlalu ramai dipakai ya agak lambat, cuman masih bisa digunakan. Ke ITS cuma nyari WiFi ternyata ya. Iya kan kita harus memanfaatkan sarana dengan sebaik-baiknya kan. Siap. Apakah kalian lebih asik menjadi untuk ke software sendiri ataupun ke hardware sendiri? Ya, jadi kalau ini berarti subjektif ya. Kalau dari aku pribadi sih aku lebih ke hardware. Karena aku nggak tahu kenapa, tapi kalau misalkan ada tugas, aku lebih cepat mengerjakan tugas yang berhubungan dengan hardware. Misal Arduino seperti itu, atau rangkaian. Itu kalau dari aku sih. Kalau software, nggak tahu kenapa aku sepertinya software ngeblank. Kalau misalkan ditanya cepet ya, mungkin dari saya sendiri lebih ke arah software sih, karena ya mungkin untuk cita-cita saya ataupun untuk pandangan ke depan untuk kerja di bidangnya software. Dulu mungkin saya ingat buat waktu semester 1 kan ada bukan semester 2 ya, itu ada tugas untuk matkul pemrograman lanjut atau yang dulu namanya pemrograman berbasis objek, itu disuruh bikin game. Waktu itu ya lumayan fun aja namanya ya, bisa eksperimen untuk bikin nyoba-nyoba sendiri, nyoba nyeting sendiri. Oke. Ini menarik nih karena dari Mas Helmika dan Mas Fauzan ini saling melengkapi ternyata. Ada gak sih pesan-pesan dari Mas Helmika atau Mas Fauzan untuk adik-adik nih yang mau masuk teknik komputer? Ya mungkin kan pasti tadi yang
concern-nya dari Mas Nasri nih, kayak anak-anak itu pasti bingung kayak waktu masukin motor ini software apa hardware. Daripada bingung itu mending gak usah dipikirin. Jadi teman-teman ya udah jalanin dulu aja berkuliah selama setahun 2 tahun, mungkin dari situ nanti udah kepikiran kayak udah tahu, oh ternyata saya lebih menikmati software, oh saya lebih menikmati hardware, atau oh saya ternyata bisa sangar dua-duanya, langsung aja ambil dua-duanya nggak masalah gitu, itu nggak apa-apa. Mungkin Mas Fauzan nih terakhir pesan-pesan untuk adik-adik yang pengen masuk ke Tekom nih apa nih? Ya intinya kalian jangan minder sama anak informatika sih, karena kayaknya temanku banyak yang minder sama anak informatika. Intinya itu Oke. aja. Oke, mungkin room tour-nya itu saja. Secara singkat, aku bakal ngasih nama objek yang harusnya ada di sekitar kalian. Dan para pembicara akan ngambil atau nyentuh atau apa, pokoknya objek itu dan kamu ada di satu frame kamera. Rondenya ada 5, dan kalau misalnya orang yang lebih banyak gagal pada yang lain, dia bakal dapat hukuman. Jadi bersiap-siap. Oke, aku akan siap-siap internetku bermasalah kalau aku kalah ya. Iya. Oke, benda pertama adalah sepatu. Astaga. Lari. Dan kamu nggak pakai sepatu emang di bawah ya, Jan? Serius? Aku mau nyakitin. Fauzan jauh-jauh ke ITS juga pakai sepatu. Pinjam satpam Jan. Jadi. Ya, udah. Ayo Zan. Mau nyaki di mana, Pak? Biasanya ada nih Jan. Cari aja Jan. Ini gimana jadinya? Cari sepatu. Ngambil barang atau enggak, Iya, pokoknya Bang. barang sama. Oh, mantap, gila. Nih, Nah, sepatu. Wah. Ini anak Tekom. Aduh, ini Mantap, dia mantap. kreatif. Out of the box banget. Itu perlu dikasih poin itu buat kreativitas. Ronde kedua, barangnya adalah kursi. Nah bener kan? Nah, Mantap. nih kursi nih. Gak ada yang kalah lagi. Oke. Duit. Astaga. Yang berapa bos? Bebas. Coba aja. Oke, Aslamika udah. Itu bukan rupiah ya Zli ya? Tapi duit gak? Harusnya duit. Duit, ayo duit. Uang. Oh. Wah gila. Ya, kata benda selanjutnya adalah kucing. Astaga. Nggak ada bro. Bro. Jangan. Ini fasilitas lain di teknik komputer ya, banyak kucing. Iya benar. Oh, Helmika hilang. Cari Mas kucing. Almika di mana? Cari kucing di luar dia. Jadi kucing tangga dong. Oke. Oke, kita menunggu Mas Almika dulu berarti. Oh, bisa, menggunakan cara yang sama. Udah 10 detik Zli gak bisa Zli. Ya kita nunggu Helmika nangkep kucing dulu ya. Oke, Lu ada. Ada dong. Ada. Wah, Kucing siapa dong? kasih nggak ya tuh? Kucingku. Di belakang jauh. Gila. Effort. Oke, berarti dapat lah ya. Barangnya adalah sendok. Astaga. Anjir, ada. Ada. Oke. Wah, aku kira pengalaman nggak ada. Oh, Jan ngebak sendok ke ITS buat apa? Tadi mau Mantap, beli mantap. nasi padang mas, cuman gak jadi. Berarti Mas Helmika yang kalah ya. Udah forfeit. Aduh. Aku gak expect ada sendok di Ojan. Iya sama. Aku juga. Saya juga tidak expect ada sendok. Sebelahnya Ojan tuh tukang bakso ya. Gak tahu. Ojan 5, Mas Helmika 4. Oke, berarti hukumannya Mas Helmika kayang. Wah, jumping Oke. Gampang. mantap. Jadi itu kan bacanya 7 kali ya. 7 kali itu maksudnya 7 kali rogo. Enggak. Aduh. Satu, 2, 3, 3,
tepat. lihat Kameranya ini ngepak. celananya pakai celana Setuju. olahraga ya. Jadi kayaknya emang udah, Wih, Sudah Oke. siap. Nah. udah sangat siap. Terima kasih buat latihan kebugarannya. Mungkin juga bermanfaat untuk udah lama 1 tahun gak olahraga mungkin. Harapan. Alhamdulillah, berarti sudah tepat. sekian dari kami. Jangan lupa tonton episode selanjutnya. Kalau kalian belum nonton episode sebelum ini, jangan lupa nonton juga yang sebelum ini. Dari saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.